وعلوم في الدين والدنيا والآخرة مدرج عبنا ومنا ولعمنا ولعمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا الأمور وأن يدن الله ينير قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Halaman 59. Pasal tentang mencari tambahan ilmu. Ini pasal. Ini hanya pasal mencari-cari ilmu dan adab-adab mencari ilmu. Kemudian di sini ilmu itu bagaikan binatang buruan. Jadi dikarenakan ilmu itu seperti binatang buruan, artinya apabila ikan mencari binatang buruan dan apabila ikan dapat, maka ikatlah binatang itu dengan ikatan yang kuat. Kemarin sudah belajar di sini, salah satunya rancak-rancak ulangi. Jadi apa aja ilmunya? Termasuk buku kitab ini nanti diulang-ulangi. Kalau kena hafal, untung yuk. Ujar sidin hendaklah orang menuntut ilmu senantiasa menambah ilmu setiap waktu atau setiap harinya agar dapat mencapai kemuliaan. Al-Quran itu menjawab. Ujar Al-Quran yarfa'illahu alladzina amanu walladzina minkum wa utul ilma darajat. Artinya Allah meninggikan orang beriman dan orang yang berilmu, mempunyai ilmu beberapa derajat. Nah, jadi mulia jadinya. Mulia itu mulia dengan dirinya dan mulia di sisi Allah karena ilmu itu apabila kembalian ilmu agama berarti seorang memakai untuk ibadah atau memakai untuk menghadap Allah. Jadi terpakai karena ada ilmunya lalu menjadi mulia di sisi Allah. Coba kan ada bisi ilmu kayak apa menghadap Allah. Apabila kada kau menghadap berarti kada kau baparak. Apabila kada kau baparak berarti kada mendapat kemuliaan. Nang mulia itu cuma Allah. Nang kawa memberi kemuliaan cuma Allah. Kada ada manusia itu kada kawa memberi kemuliaan. Siapa nang kawa memberi kemuliaan? Manusia memuji itu pun sabab aja. Pujian manusia itu pun atas izin dan gerak kodrat iradat Allah Ta'ala juga, bukan inyak nang kawak memuji. Ada nang kawaknya nanti puja sini mereka hendak mulia ilmu tadi. Ilmu ini kemarin salah satu nama Allah. La ilaha illa huwal alim. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nang bangaran Al-Alim, yang maha mengetahui dan memberi pengetahuan. Amun ikem berilmu atau baparak lawan Allah nang barengaran alim, maka ikem mulia. Apabila kada lawan Allah, kada ada kemuliaan.
makhluk pada ada bisi mulia, nang ada bisi mulia cuma Allah. Kalau ada mulianya makhluk ini, makhluk toh mulia, Allah juga nang mulia kan. Makhluk ini kalau dia bisa apa-apa ada los mati ya lah, ini aja menyambung umurnya kada tahu, kada sanggup siapa nak kau menyambung umur. Kau memberi mulia seorang aja diri sendiri aja kada sanggup. Untuk diri sendiri aja seorang kada sanggup. Makanya yang sanggup itu cuma Allah. Apabila menjadi dikemauan Allah atau menambah ilmu, maka ikam pacangan mulia di sisi Allah. Ilmu itu ngaran Allah, bukan ngaran manusia memuji itu karena cuma sekadar perantara aja. Allah kada mengizinkan muntung berkata-kata, kada kau berkata-kata, itu orang ahli tauhid. Dan jalan menambah ilmu antara lain adalah harus selalu membawa buku tulis dan kolam atau pulpen untuk menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ia dengar setiap waktu. Di pulpen, kertas, buku, cuman ia pulpennya tak. Dikatakan orang ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa. Nah ini kalau lawan tulisan kadang lupa, kecuali tulisannya karena hujan hilang tulisannya. Sedangkan ilmu yang ditulis akan tetap abadi. Kalau hafalan bisa hilang atau bisa kada ingat, mati pulangnya hilang hafalannya. Apabila bertulis mati kurangnya tertinggal tulisannya. Tulisan akan tetap abadi, hafalan bisa lupa dan bisa hilang dan bisa terbawa mati, tapi tulisan tetap abadi. Dan dikatakan orang pulang ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut orang-orang pandai. Yang betul? Artinya keluar dari mulut-mulut mereka. Dikarenakan keluar dari mulut-mulut mereka, maka ditulis apa yang ada manfaat. Karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Di zaman bahari belum ada buku itu adanya law ngarannya. Jadi law itu nang kayak batu, kayak batu ceper, kayak kaca. Apabila kada hafal tulisan yang ada di law itu, mereka kada menghapus, kecuali hafal hanya dihapus. Tulis pula pelajaran hanya si buku, dan buku belum ada pabriknya. Jadi law menghapus law itu dan kepintarannya jadi gini entah. Kamunya hafal sudah hanya dihapus. Ada pelajaran hanya tulis pulang, menghafal pulang. Apabila hafal hanya dihapus. Jadi mereka itu zaman bahari kitab-kitab itu hafal. Jadi apabila nang keluar dari mulut mereka, itulah nang sebaik-baik hafalan mereka. Dan sebaik-baik perkataan yang mereka keluarkan adalah sebaik-baik hafalan yang mereka biasa tulis. Itu bahari. Kalau ini kada mandapit didapit ditulis, kada paham kalimat-kalimat itu ditulis di barisi sama dengarannya. Aku mendengar Syekh Ustaz Jaid
Sayyidul Islam yang masyhur dengan nama Al-Adibul Mukhtar, Marang Sidin dengan gelarnya Al-Adibul Mukhtar. Adib hanya adab seperti adabnya Rasulullah betul sedikit dengan tetal adabnya Rasulullah. Adibul Mukhtar. Nah ini Adibul Mukhtar ini orang belajar, orang suang belajar dalail tahu 312 apa berapa ngaran Nabi itu di dalam dalail 300 berapa 200 kan itu ada ngarannya Al-Mukhtar. Berkata beliau Hilal bin Yasar berkata bahwa ujarnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah. Pada suatu hari Rasulullah ini menyampaikan ilmu dan hikmah. Lalu Mujasidin aku bertanya oleh si Hilal bin Yasar bertanya, wahai Rasulullah, sudilah kiranya Tuhan mengulangi apa nang Tuhan katakan kepada para sahabat. Ujar si Hilal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lawan si Hilal, wahai Hilal, apakah engkau ada membawa tinta? Kalau bahari wadah tinta. Kalau ini sudah jadi pol. Kalau bahari wadah tinta atau wadah tinta. Jadi apa dicolok, bilang di situ, bilang dicolok, itu tulisakan kertas itu bahari. Jika adakah membawa wadah tinta? Lalu menjawab si Hilal, aku tidak membawa wahai Rasulullah. Si Hilal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Hilal, janganlah engkau itu meninggalkan wadah tinta atau wah ini pulpen paling kurang di kantong karena kebaikan itu ada pada pulpen. Bermusyahatan duduk atau halkan di mana ada mendengar orang belajar dan kalimatnya baik-baik ditulis nanti cari kertas. Jadi dalam kantong awak kita, dalam kantong kertas awan pulpen yang tertinggal. Ada padanya dan pada orang yang memiliki tinta tadi sampai hari kiamat. Itu ada kebaikan. Ini Rasulullah menyuruh berarti bagus kelada meminta. Ini hadis sunnah Nabi juga. Orang mula hukum dari hadis Nabi ini mengambil dari ikrar Rasulullah ikrar jadi hukum jadinya. Walaupun sidin khitabnya lawan si Hilal bin Yasar, khitabnya arah pembicaraan lawan si Hilal, tapi itlaqil Hilal wa iradatil qul, yang dimaksud Hilal tapi yang dikehendaki adalah seluruh orang beriman. Disuruh membawa sunnat hukumnya. Walaupun sini Rasulullah karena menyambat sunnat hukumnya kadar itu. Cuma apabila keluar ikrar itu salah satu pernyataan dari Rasulullah, apapun itu hadisnya, walaupun cuma pernyataan termasuk hukumnya sunnah Nabi, sunnat membawa pulpen. Itu orang belajar hadis, makanya anak belajar ilmu itu dulu. Ilmu yang paling rendah dulu belajar, ilmu yang paling dasar dulu, ilmu yang fardu dahulu. Ilmu dasar fardu tentang umpama kefarduan ibadah
zahir seperti ilmu bikin dulu, tata cara membayang, tata cara wudu, tata cara mandi junub, tata cara membersihkan hadas, tata cara membuang najis dan mengetahui hukum-hukum najis, mengetahui hukum-hukum banyu. Mbah itu kena belajar masalah sembah yang ini ulang belajar kena tentang rukun qauli, rukun fi'li, yang lain rukun qauli, rukun fi'li, rukun hayat, yang itu kan qauli, fi'li, rukun qauli, rukun fi'li, apalagi baji rukun apa lagi, rukun qalbi. Di situ karena rukun qauli masuk kepada Al-Quran. Nah itu dulu kaji bujur habisnya mengaji situ menyawa syariat aja belum kuat, fondasi rumahnya kada kuat, kayak apa hendak maulah rumah. Syariat itu adalah wadah, syariat itu adalah kendaraan. Menjalankan syariat itu ngarannya thariqat, ngarannya nyawa belajar baca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran itu diulangi di rumah, ulang mau kada diulangi berarti belum sampai titik maksimal sih. Gak ada padangan di rumah guru, hanya rumah ulangnya. Guru jauh nang kayak nimpang sudah dapatnya, mama rampur di guru. Makanya belum koler belajar, ada orang belajar, kurang anak belajar beripat ke dakon. Kenapa? Ujung bubuhnya mama rampur bener ya. Sudah di rumah kan hanya ikan diulangi lah di rumah. Sudah kayak nimpang hasilnya ulun itu belum maksimal. Kalau maksimal menurut kitab ini, apabila mengulangi sehari itu 100 kali pulang, hari ke-9 99 kan, hari ke-28 98 kali mengulang sampai hari ke-1. Menyawa syariatnya aja kada bujur, kendaraan aja kada sempurna. Kendaraan ada, remnya kada bisa, apa ujungnya? Nah, apabila sudah ada syariatnya bujur, nanti bujur pulang, menghadang bujur, ngalih benar. Makanya kayak buat Obama, sebelah nanti akhirnya mah bujur nanti. Kayak apa aja, kurang karena kau mengajar, mana kau mengajar, menyawa aja kada ada mampu. Buat syariat, nakaran syariat ini banyak ilmunya. Kalau fardu ain dari syariat ini adalah ilmu kalau fardu kifayah ilmu hadis, kalau ilmu tafsir kifayah aja teman-teman. Artinya seorang kada pakai kecuali jadi guru atau jadi pencara mah makanya menangkasan sembahyang nampar doa akhirnya gaji itu hanya syariat itu bagi dua kan, fardu ain non fardu kifayah. Tiba sudah saya menguasai hanya ma'amalah tentu yang ada tariqah menyawa Al-Quran belajar. Kalau diulangi semaksimal mungkin sampai di mana batas kemampuannya. Imba sudah sampai batas kemampuan, amalkan hari-hari baca Quran. Contoh baca Yasin, Al-Quran juga
Waqiah Al-Quran juga. Nah ini disitunya melatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya tarekat sudah. Tarekat dari segi bacaan kan Al-Quran baca, nyawa sudah belajar lalu mengamalkan atau membaca itu berdasarkan ilmu nang nyawa dan dapat membaca tadi itu artinya tarekat sudah menjalankan kendaraan sudah. Belum mujur ujungnya kena mati terlalu gigi nak dimakan bulan itu kalau tak cari ilmu yang paling dasar, kuasai dulu situ. Mendasar aja belum kuasa. Arti nang kuasa di situ artinya nang fardu ain hukumnya. Kecuali hanya anak jadi pancarama, belajar hadis, belajar tafsir. Apa lagi? Hanya duanya nanti. Belum lagi ilmu tauhidnya. Syariat, tarekat, hakikat. Mun syariat aja kada ujur, hakikat kada ujur jual antara buah, daging buah lawan kulit buah itu kedudukannya ilmu syariat kan. Dagingnya adalah tarekat, ini menutupi dari daging dan hakikat adalah biji yang terkandung di dalam buah. Perpaduan antara syariat, tarekat, hakikat menjadi ma'rifah. Menyaman itu aja belum sampur. Mulanya ya apa namanya? Jadi contoh belajar Quran itu contoh aja itu. Hari-hari berapanya sanggup menjalankan ilmu nang nyawa belajar itu Yasin sehari berapa? Apakah dalam Yasin itu setiap kali nyawa membaca nyawa mengamalkan ilmu nang nyawa belajar dari si guru kah? Atau masih bacaan nyawa kah? Bacaan nyawa ini maksudnya kayaknya ujar si guru asalnya nana lagi belum berguru belajar nya guru bacaan sudah. Nah itu berarti sudah batarekat. Amunnya masih bacaan seorang belum. Fungsi orang belajar itu apa? Mengumpati jalan orang. Karena kalau 100% jalan orang diambil 50% barang. Kadang kalau menyamai 50% 25 barang. Asal seorang sudah habis-habisan. Ini kada sudah di rumah guru, hanya di rumah ada HP di kuliah. Ada pais. Untungnya mencari guru yang ringan, hanya doang kan. Timbain dalam sungai mana coba mah pelajari ndak tampleng aja ndak menamplengnya itu rugi nampak kali tamplengnya mati juga dia juga buang-buang tenaga udah bener ya. Antara jari tampleng ke pangkong aja jangan rugi mangkongnya belajar deh pangkong apa aja rugi yang berdosa nanda jangan deh jadi apa-apa juga. Nah, jadi syariatnya ada, kendaraan marahnya ada, ilmu nang nyawa dapat dari si guru itu ngarannya syariat sudah.
artinya kendaraan. Ada bisi kendaraan siapa? Kendaraan si guru. Nyoba pakai kendaraannya, nyoba baca Al-Quran, nyoba belajar Al-Quran udah siapa? Bacaan siapa? Nyoba pakai si guru. Nah, kendaraan kurang kalau nyata jangan nyawa ada guru ada bisi kendaraan. Dah, nyoba baca seorang aja di rumah tuh nang belajar seorang berguru kada apa kada. Di mana bisi kendaraan? Himba dibawa ke jalan raya, tawakan kurang turun ke tanah. Itu tak kanan amunnya Juhur Asar turun ke langgar nyakar kebecaan ya Allah kadang ketahuan becaan coba maghrib isya ketahuan paksa itu duduk di langgar beberapa langgar udah ada namandangan sakit talingnya halus separuh pemandangan. Berarti kada ada basic kendaraan, arti kendaraan itu yang diakui kurang banyak sudah. Itu kendaraan artinya. Ya, narang kendaraan tak punya bubuannya, tak punya polisi itu. Narang kendaraan itu kayak baknya buat, remnya jalan, lampu hidupnya lah. Mau kendaraannya, lampunya kada ada apa-apa. Jangan berbahaya nama nunggang, kadanya nang berbahaya, kurang nang berbahaya. Bahaya, nah itu artinya kan hati saya itu ilmunya Anda sudah ada itu barakat berguru dulu, belajar dulu. Dengan belajar itu lalu bacaan seorang sudah sedikit demi sedikit dituruti bacaan si guru paling kurang dari 50%, 70%. Tapi seorang itu harus berhikmat dulu, jangan juga aku ujur umurku Tuhan sudah mungkin itu ya Tuhan kan masuk neraka ya Tuhan aku ujur ke Tuhan kasihan afina kasihan kayu memakan aku kan ada bakal kayuan nih Tuhan makan seorang dulu sampai dengan kemampuan seorang kamu hendak mendapatkan syariat tadi atau anak mendapatkan kendaraan imbas sudah dapat syariat hanya malah artinya menjalankan kendaraan yang didapat dari si guru tadi. Ada kalanya dari kendaraan tadi kada kau 100%, 75% barang ada juga mirip-mirip atau ada juga perubahannya lawan diri seorang akibat seorang bala. Harus ada perubahan, mungkin ada perubahan lalu apa yang belajar atau apa berarti yang salah ini si murid belajar umpama 20 menit di rumah 24 jam kayak banyak anak menjalankan hari-hari yang 5 waktu sembahyang sunat pakai jual Al-Quran situ Al-Quran terpakai baca Yasin hari-hari 5 kali sehari amun nyawa bacaan nyawa masih di situ baca Yasin huruf-hurufnya masih huruf-huruf nyawa kada huruf nang nyawa belajar nang nyawa pakai punya anak kayak ini keluarnya ini keluarnya masih huruf nyawa berarti nyawa masih huruf berisi kendaraan itu dari si guru kalian dapat seorang jadi nyawanya Nabi kada ada orang lahir dalam keadaan alim kada ada orang lahir dalam keadaan sulit adalah babaju lagi lahir becawan berjalan betis magelang jam sepatu kacamata hiram dan Allah nah imba akal diberi hanya bisa kita amun nyawa kada pemburu dari dasar aja bukan pemburu syaitan gurunya syariat sudah belajar seorang pulang kemampuan semampu sehabis-habisnya masalah dunia kawannya mati-matian memikirkan esok kada ini makan malam ini masih kau berpikir kayak pamah makan kau aja kalau nyawa jalan masalah dunia tapi masalah akhirat
anu kenapa aja kalau aku anu masalah duit ya Allah harap aja mahal duit habis ya namanya gampang pikir semalaman kau aja mikirkan esok ada jam lawannya kau aja berpikir kalau masalah kasan seorang hidup mati nena hidup mati pangalannya nah, kalau tuh kalau di Jepangmu apa nah hidup mati bapakmu hidup mati dalam tapi ini hidup kenapa mati kamu Anda itu karena sudah syariatnya dan dari si guru belajar sudah semampu seorang pulang kemampuan seorang sampai di mana asah kemampuan seorang sampai di mana jangan menyerah diri itu jangan mengamalkan hari-hari dalam sembahyang bacaan si guru bacaan huruf-huruf nama ambil lawan guru bacaan nama nyambung lawan si guru baik umpamanya surah Fatihah diamalkan hitungannya torikoh ngarannya menjalankan ilmu menjalankan kendaraan yang diambil dari guru bertarekah sudah mengamalkan ilmu itu nyawa tadi tapi nyawa mengamalkan tadi masih bacaan nyawa nah ini bahayanya apabila ada masih bacaan nyawa ini bahayanya tuh berarti baru lagi disetor. Nah itu kan hanya timbang sudah tua neta awas cuma lagi 15 tahun yang Allah awas 16 tahun. Tahun ini Allah berdoa menaikkan jangkau yang umur apabila nyawa sempurna syariat tadi mengambil lawan si guru dari sembahyang wudu dan lain sebagainya berarti nyawa bisikan darah lalu mengamalkan kayak sembahyang ilmu sembahyang diamalkan sembahyang berarti nyawa sudah menjalankan ilmu berarti sudah bertori sudah dua nyawa besi syariatnya ada ilmunya ada tarekatnya belum menjalankan atau mengamalkan ilmu yang ada baru lagi jadi biji itu hanya daging buah jauh lagi punya syariatnya jangan ada apa nanti buah apa ada kulitnya jangan kelihatan kulitnya jangan kelihatan apalagi daging apalagi biji di dalam kulitnya jangan ketahuan lagi apuka menceronongkan waluman lagi kayak panak manangku pacangan jadi buah tak buntal kah menjalankan ilmu itu ngarayan torik berkah hari-hari itu sembahyang belajar sembahyang dia melakukan sembahyang wajib sunat baca Al-Quran hari-hari itu dalam sembahyang dia amalkan tata cara baca yang ambil atau yang diajarkan si guru jangan memakai tata cara bacaannya membacaannya nyata salah sudah jangan jibat kendaraan tadi kendaraan nyawa bawa polisi angkutnya luput remnya mati lampu apa hijau kapuran ada polisi kada layak jalan kada mengombati aturan umum apabila sudah mengamalkan dua itu hanya belajar ilmu hakikatnya hanya dua perpaduan antara syariat dan mengamalkan syariat itu namanya tarekat jadi sudah basic pada syariat sudah mengamalkan akan ilmu itu berarti menjalankan ilmu
berarti tarekot. Bisikan obat tarekot sudah berjalan ilmu nyawa, sudah mengalir ilmu nang nyawa dapat itu sudah nyawa gawi tunggal tanahnya hanya kedudukan torekoh aja di situ, belum ke biji lagi, hanya kulit daging lah, kulit dan daging biji belum, biji ini lawas banget lagi 40-50 awam benar itu kedudukannya hakikat muka ada orang kada suang belajar tauhid kada kok masuk di situ. Nah masuk dua tadi aja alih bananya malah belajar sembahyang lawan si guru. Jadi apabila nyo belajar sembahyang lawan si guru, berarti nyo menurutnya kayak apa si guru sembahyang atau kayak apa si guru melajari sembahyang. Kada kawan turutannya mah aku rukuk kayak ini kada mau. Itu nyawa nang rukuk kayak itu Musia salah habis nyawa. Ada melawan si guru belajar, berarti guru itu belajar dari guru pesanat kampung orang. Arti pesanatnya belajar dari gurunya. Menjawab siapa? Ini termasuk menambah ilmu. Kalau nambah ilmu artinya di luar pada buku. Buatnya itu aja nyawa Haribah 15 tahun buat itu aja. Ilmunya mamalakan, ilmu mamalakan, belajar mamalakan, belajar mamalakan, belajar mamalakan, belajar mamalakan, belajar mamalakan, belajar mamalakan. 15 tahun dulu merasuk mantap. Belajar wirid mamalakan hari-hari, belajar Al-Quran, baca Al-Quran dalam sembahyang wajib sunat diamalkan sesuai ilmu nang seorang mengambil tata cara baca Quran, baca wirid itu juga kayak banyak ambilannya lawan si guru tata Qurannya kayak itu juga dua aja nanti dua ajanya hakikatnya belum bijinya dua tuh aja wujud sudah 15 tahun merasuk membuat antara ilmu lawan amalnya itu aja 15 tahun dengan untung-untungan untuk pulang cari orang yang ahli di bidangnya pulang masuk hakikat supaya kau memisah pulang apabila kada belajar di tauhid pulang masuk pada tauhid, masuk pada hakikat lalu nambah ibadah itu kena rasa seseorang nambah ibadah nambah baca Quran seseorang nambah apa-apa seseorang walaupun syariatnya ada tarekat-tarekatnya ada, ilmunya ada, diamalkan pulang, tapi hakikatnya kada ada BC. Lalu rasa seorang. Hakikat itu kan artinya kenyataan nang sebenarnya menyatakan daripada kenyataan nang sebenarnya kada kawa amun kurang kada belajar masuk jalur tauhid. Itu menjadi buah jadinya amunnya tauhidnya kada ada, tolakahnya kada ada, syariatnya kada ada, apa ya nanti ya mahaya lah malahnya. Contoh masuk sudah nyawa ada guru nang belajar, ini nang guru nang hakot belajar, tapi nang dua itu aja nyawa 15 tahun, kada 15 tahun kada masak mantap, ada masak. Baca Quran aja nyawa dulu huruf hijaiyahnya 28 atau 29 puasa kada
menguasai kada atau menurut tegas bari kita supaya jangan mungul jadinya belajar, supaya jangan mungul karena seadanya belajar apa nyawa tuh anak jadi duit patah-patah tulang manja sehari turun pagi buka toko yalah datang kadang ngantuk kuring saja, yang penting kuring di toko kuring di rumah kan jadi do ya betul. Nah, pejuang ngarannya neta pun di bawah aja nyawa kada sempurna, tongkatnya kada sempurna, pondasinya kada sempurna, mulang rumah 3 tingkat pikirakan apa nang kerja jadi kada amruk untuk merosot. Jadi jaki demam lawan agama ajari biar namanya baca tuh sistemnya angkoman dipukul kan juga mengalih nyawan mati juga ambil alimnya nih. Alimnya babila belum berdudukin untung sudah duduk aja kebon untuk pada seorang bulik nah buliknya itu cuma lawang apa kabar dua tentang jadi syariatnya lawan tarekoh itu mengamalkan ilmu nang seorang sudah dapat dari psikolog tapi dapat dari psigo bukan belajar soranganan atau belajar otodidak ada bukan ada guru kan syaitan gurunya siapa gurunya aja ada kelihatan jin lah maulah jin gurunya berarti seorang jin dua sudah dua itu masuk 15 tahun mengamalkan mulang Al-Quran dalam sembahyang diamalkan sebagaimana nyawa belajar di luar sembahyang yang baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Kahfi, Sajadah, Ad-Dukhan, amalan-amalan itu tata cara bacanya sebagaimana nyawa belajar dalam si guru kayak banyak tata cara bacanya nanti tata baca tuh huruf-hurufnya kalau tuh barang nanti kalau sama 100% pengucapan huruf 76% ada 70% 50% yang jelas dulu seorang jangan membungkuli diri sendiri Tuhan melihat aja ini kata aku pamnya kada sanggup lagi belajar memang kecurakan kada sanggup akan kecurakan di rumah HP jadi kecurakan kawat muka tinggi jelok ada pokok guru apa ada kebubahan mana ini pang baru guru jadi mulia muli guru aja bukannya guru nanti muli diri sendiri namanya berarti seorang jiwa yang kadang-kadang ada perubahan ada 15 tahun sudah belajar sembahyang belajar berwudu hari-hari dipakai nak sembahyang wudu atau lantas nah itu menjalankan ilmu yang diketahui itu artinya tariqah artinya menjalankan ilmu tadi sudah belajar wudu di bawah wudu hanya jadi daging buah belum lagi itu bijinya ini karena di dalam daging nanti
Itu kedudukan ilmu hakikat itu maknanya di dalam daging adalah yang hakikat di luar kulit. Adalah dan yang kumete aja bikinnya tak ada keluar jambu nanti artinya itu memadahkan segala sesuatu hukumnya mungkin. Tuhan bersifat mungkin. Yang ada yang hakikat itu apabila menguasai yang dua hanya hakikat. Hakikat ini andaknya di dalam kulit dulu, buah hanya bijinya dalam gitu kulit lawan daging aja 15 tahun hendak mendalamnya tak mengaji sama mentuntung banyak gurunya sama mentuntung ilmu apa tak orang makan aja 20 tahun baru amalakan hanya kulit dan daging baru buahnya. Nah, buah itu arahnya hakikat ini karena biji ini bisa diulang tahun atau buntat. Nah ini nambah ya, bisa buntat bisa hidup juga. Bahwa orang batanamnya itu kan pasti dari bibitnya itu bibit buahnya itu kalau juga punya hakikatnya aja. 6 buahnya itu aja dulu ngalih saya dan tarakatnya tadi 15 tahun menunggu jurakan marasuk antara ilmu dan diamalah kan membayar wajib bayar sunat baca wirid hari-hari itu kan hanya tarekat jalan tarekat kendaraan ada lalu berjalan Jimba sudah berjalan lalu disuruh bahagi bekal. Kalau kulit kan kelihatan bandanya. Kalau biji kada ketahuan namun kada dikuyak apakah ada bijinya atau kada masuk tauhid pulang di situ. Pada bertauhid tadi ya dengan ujungnya rasa seorang bapak rasa seorang nak pintar rasa seorang nak apa rasa seorang. Contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah kan belajar tadi sudah lawan si guru huruf-hurufnya lalu diamalkan. A'udzu billah minasyaitonir rajim hari-hari diamalkan. Syariatnya sudah ada itu ya diamalkan hari-hari membaca Quran baca apa aja Yasin apa A'udzu billah dipakai sesuai huruf yang belajar itu maknanya tariqah menjalankan sudah. Pada waktu membaca a'udzubillah, nah ini ilmu hakikat. Nah ada jenis apa lembut ya. Nah ada hakikat itu tadi di dalam paling luar kulit, di tengah kulit itu daging kulit daging hanya biji. Pada kau masuk ke biji amun buah ini kada biji bisa kemana hakikatnya kemana bijinya kayak apa anak jadi bau membuahnya aja kada ada buah itu dimulai dari kulit diisi dengan
daging buah, dan disemai di dalamnya kepada bibit nah akan datang yaitu biji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah belajar entah? Itu seorang hari-hari mengamalkan a'udzubillah sesuai sebagaimana bacaan si guru, itu seorang membaca dia amalkan ulang sebagaimana bacaan si guru, jangan masih bacaan seorang. Hati bacaan seorang tuh kalau kau menuruti 175, kadang kau 75 50, kadang kau 50, usaha seorang tuh habis-habis, belum lagi habis menyerang sudah. Itu menipu diri sendiri. Nafsu kena masuk situ, aja nafsu seadanya kan. Tapi masalah duit kadang mau sadar, masalah makan pada mau sadar, ada sing duitan, yang lain isuk baras habis, jangan seadanya kon lah, ada hal, nakon. Tapi kalau masalah agama seadanya kan. Kalau masalah duit, dia mau nanjenang bini, kamu kadang bawa baras isuk, aku balik barang balik apa? Kalau aput balik, belajar dari hari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin atau idza waqa'atil waqi'ah atau apa aja, tapi sesuai bacaan si guru namanya belajar. Tahu ilmunya karena belajar dari si guru. Hingga sudah tahu ilmunya, lalu ilmu yang dibaca tadi, ilmu bacaan seorang baca setiap kali membaca, itu tarekat ngarannya. Imbahnya pulang pada waktu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada waktu untuk membaca hakikat jalan. Ini harus padu antara syariat, tariqat, hakim, kada boleh tertinggal dalam sembahyang. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Jadinya mah Allah untuk itu namanya tariqah. Syariatnya mana? Belajarnya lah, sudahlah. Belajarlah, ngangkat tak guru lah. Nangaran guru itu keadaan nyaman. Pasti banyak salah. Pengucapannya kan, atau pengucapan Allahnya nyawa ilat bergetar pada waktu Allah lam buah itu ilat baik pangkal ilat barikit digusing, jangan bergoyang. Itu jinyo kolombo memujuk contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu aja kolombo memujuk. Maka takbir Allah tetayakat nembak syariatnya bang nyawa berguru di mana maka takbir. Hati-hati dulu mengangkat takbir tenang. Allah Akbar. Ya kalau enggak, rukun fi'linya ada, berdiri betul, mengangkat tangan. Rukun fi'li ada, rukun qauli ada, rukun qalbi ada. Tiga-tiganya kalau jadi satu setor, ya lah. Itu juga nang lain itu contohnya mah untuk mengucap Allah seolah-olah itu rukun qaulinya, artinya mengeluarkan kata-kata rukun qauli
Allah kata rukun pelet berdiri betul, tangan maam angkat, ada gowian. Rukun kolbi niat dalam hal tergabung ada jadi satu, gabung jadinya. Nangka itu dua buah nang bujur, kulitnya ada, dagingnya ada, bibinya ada, jadi satu orang di situ. Berarti aja niatnya saja kalau sembahyang isya 4 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala dalam hal dan kata keluar dari huruf roh dari Allahu Akbar. Rukun qauli bacaan ada, rukun balik berdiri bagi yang mampu, tangan bagan angkat, hati banian padahal muntung menjadi cukup bah. Kenapa jadi hati harus dia berbicara? Ini membedakan antara orang lawan nang kadeba itu ngarannya ilmu hati tadi itu niat di hati itu kedudukan haki kekal bersuara kada yang saja kok aku sembahyang misalnya cuma dibaca dalam hal nanti so ada tapi kadang kali hal ada kayak itu juga hari-hari baca Quran, baca wirid. Jadi membaca-baca itu hukumnya tori menjalankan ilmu nang seorang dan dapat ilmu nang dapat dari guru itu ngarannya syariat atau kandaraan. Mengamalkan hari-hari, menggawi hari-hari dengan kendaraan itu ngarannya tori barokah jalan sudah kendaraannya. Betul bilang sambil jalan kendaraannya ada, sambil jalan hakikat hidup sangguplah nyawa pada saat contoh paling nyaman orang takbiratul itu contoh tiga-tiganya tak buat dalam situ rukun qauli ada, rukun fi'li ada, rukun qalbi ada, rukun qauli untuk mengucap Allahu Akbar, rukun fi'li orang abadi berdiri begini mampu, tangan maaf kat tanda hormat lawan Tuhan. Kayak itu hari-hari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesuai bacaan nang nyawa belajar lawan guru. Kendaraan BC sudah hari-hari pulang nyawa jalan kendaraan nang bacaan nang sesuai itu si guru tadi nyawa jalan hari-hari. Batin sudah menjalankan kendaraan tadi dari syariat dan tori berangkat dua jalan hari-hari nanti masuk pulang ke dalam punya ada gurunya supaya beribadah itu walaupun sudah bujur soalnya kulitnya bujur, dagingnya bujur, bijinya pun bujur jual itu kalau tahu kadang-kadang rasa seorang membaibat aku ini jadi bujur beribadah karena aku belajar di nyawa karena beriman belajar luput hakikat pada kau masuk hakikat tentang tauhid pulang situ masuk kepada hakikat tadi dari Allah ke sifat wujud sampai mutakalim mon dari sifat wajib sampai mustahil sampai sifat jaiz sampai sifat mungkin masuk dalam situ menjawab belum nang dua di luar nang nyata ilmu nang kalihatan aja baru bujur apalagi ilmu nang kada kalihat balenta itu balenta lawan minggi kada kalihat
Mereka dalam biji, dalam buah, pada malih. Nah, ilmu nang kalian tanya bergerakan doh, nanti hari-hari kan itu lucut nanti itu 15 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada nanti belajar sudah lawan guru, jadi si guru bacanya kayak ini, hurufnya kayak ini, hari-harinya pakai. Berarti tarekat sudah, syariat sudah dapat dari si guru, kendaraan dapat dari teman-teman, kendaraan bacaan tadi dapat dari guru, nyogok hari-hari, amalakan berarti menjalankan kendaraan didapat. Hingga sudah menjalankan kendaraan didapat, supaya jangan terlalu rasa sorang. Nah itu belajar tauhid pulang di situ hakikatnya. Artinya seorang ini palihatnya nyesol, palihat mata benar palihat mata seorang nang baibat. Nanti padahal lain nanti seorang ini apa ada sekadar dibantu ada percayanya mah tentuan sekadar membantu kita intinya juga itu. Nah lain dengan jalan aja. Apa itu dalilnya? Ya kalau tak bantu, sedang dibantu kita dibantu juga. Sedang dibantu Tuhan, seorang dibantu juga. Sama-sama dibantu. Ada yang tajam, ada yang bijak. Jangan sama-sama dibantu. Untuk banyak berbicara terus nyaman lah saja. Nampak oleh kamu ini menyetar kalau rancak kamu terpajam nyaman entah. Nah jadi nyaman ya manggaruk koreng. Cari pulang nanti gurunya 15 tahun supaya jangan seorang nang kelihatan itu nang bahama kulit ada, buah ada, daging ada, cuma nah iya tuh si biji nang kada kelihatan itu tak kita dengan ianya bebandanya mati bijinya dalam bijinya mati kelata cuma nang melindungi sing baikan orangnya artinya mangga baju pinggir jalan tak namu ronjong abang kuning kulitnya anu dagingnya harum kandal betul pulang kulitnya ada nang kuning tarang ada nang kuning habuk anu kopi buah anu kopi daging nanda daging ini pulang anu kopi biji padahal itu kopi itu si biji aja si biji nanti itu kopi oleh si kulit dan si daging. Si biji itu nang ianya lain si kulit dan si daging. Itu orang belajar tauhid kena. Jadi apabila orang beramal sudah keluarnya bujur, syariatnya bujur, tarekatnya bujur, tak makan hari-hari. Contoh kayak orang sembah yang pada waktu takbiratul ihram memasang tiga-tiganya jalan. Nang dimuntung jalan, gawian jalan, anu nang tersembunyi si biji tadi jalan yuk. Buktinya saja aku sembahyang kan dalam hal bukan di suara atau di mulut kalau tak kada dawa di mulut tuh orang banyak adalah aku sembahyang isya 4 rakaat dan di mulut lah dan dalam hal hati diimbayakan lawan Allahu Akbar. Jadi seolah-olah nang timbul Allahu Akbar padahal itu manukupit nang di dalam hal niat nang di dalam hal atau gertek nang di dalam hal nanti itu orang belajar tauhid tentang hakikat pengarannya. Karena Allah hakikat apabila dagingnya kada baik, kulitnya kada
kada kuat kada lawan. Kumpulan tiga-tiganya buahnya baik, bijinya tersimpan baik, dagingnya bagus, kulitnya baik, itu makrif amalnya ya nang kawan di pinando nang duwe mangga gadong mirang, mangga golek, mangga Taiwan, mangga banganya kita mangga muda sejak mama muda aja. Mana siapa teh? Ano Pak Mo. Aduh, Pak Mo ini bisa kayak itunya. Apunya ada tiga tuh Pak Mo, kada pengarap lagi. Kulitnya terusak. Pas daging buruk, bikinnya pun empat juga hancur lah. Siapa nama makan lagi? Menyambat kan ada lagi. Oh, itu rasanya. Sedikit-sedikit. Wahai hilang janganlah kau itu meninggalkan wadah cinta karena kebaikan itu ada padanya dan ada pada orang yang memiliki sampai hari kiamat akan cinta. As-Sadru Syahid Husamuddin berwasiat kepada putra beliau baratnya Syamsuddin supaya menghafal sedikit daripada ilmu dan hikmah supaya setiap hari. Nah, jadi disuruh menghafal sedikit karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari yang sedikit itu tadi sedikit kenapa? Jadi bukit kelapa. Isam bin Yusuf pernah membeli kolak atau pulpen seharga satu dinar nih, satu mata uang emas, dinarnya emas terbuat dari emas, 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar waktu itu. Contoh orang bahari pengajian ada babu kok bahari itu guru-gurunya hafal lawan dari mulut si guru. Jadi pada waktu itu sidin pada waktu duduk jalan-jalan mendengar orang pengajian, pas perhatian pengajian ini sidin mendengar. Pada waktu itu sidin ini kadang bawa pol sampai wani menukar pulpen harga 1 din gasan hendak menulis saja. Jangannya bahas dinar kan mungkin di pasar banyak kan dan harganya mau wani kebaksaan untuk hari di sini pulpen ikam 1 dinar daripada mendengar orang pengajian di saat itu. Rupanya presiden lewat itu ada orang pengajian, lalu presiden kada tak bawa pulpen, lalu kebaksaan nukar pulpen seharga 1 dinar ini bisa sampai 2 juta. Emas 9 aja, 900 baratnya 2 gram aja kandungan emas di dinar itu 2 gram aja 2 juta, 2 juta sebuting pulpen daripada sidinnya daripada anak mencatat ilmu, karena hari itu orang belajar ilmu buku belum ada. Untuk menulis apa yang ia dengar di waktu itu aja pas hatan lewat orang pengajian. Rupanya pada waktu belajar itu ada kata-kata yang baik nanti. Jadi hari itu aja gasan, padahal belajarnya nggak pernah 10 menit nukar pulpen 2 dinar itu gasan menulis pelajaran 10 menit tuh. Jadi membuang duit 2 juta. Nah dicatat pelajaran kurang belajar 10 menit. Nah, itu sedih nanti karena ia sudah tahu bahwa umur manusia itu pendek, sedangkan umur ilmu itu sedangkan ilmu itu banyak. Kenapa di sini nangkuani nukan larang? Karena manusia ini umurnya hendak. Kalau ilmu banyak, jadi perlu dicatat, cepat catat, perlu
catat kamu kada dicatat kan yang ini kada dicatat kan esok pulang di manakah ada mandangan ilmu belajar pulang kada tercatat pulang sekian makanya perlu pada pulpen makanya sidin itu ya sidin ilmu ini amat banyak jadi sangat memerlukan pulpen kalau umur manusia pendek kalau ilmu banyak jadi perlu pada pulpen maka hendaklah penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktu sesaat pun dan menggunakan waktu di malam untuk mendalami ilmu atau mutola'ah dan bakhalwah ini kita mengurangi lawan manusia malam mukada beribadah atau mutola'ah arti beribadah itu antara seorang lawan Allah arti khalwah di sini bukan nambah khalwat buana ahli tarekat itu kada khalwah itu artinya seorang dalam rumah soronganan bukan nang masuk khalwat nang jalur buat tarekat itu kada. Nah jadi malam itu disini ibadah itu termasuk mutolak membaca buku-buku mendaras itu termasuk ibadah juga dan bakhalwah menyorong menyawa kawan tapi jangan buku kan ada balita pasti tepan bener. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata malam itu amat panjang maka janganlah engkau habiskan malam itu untuk tidur engkau. Jadi malam itu jangan beratkan hadiah misalkan biasan guring sedangkan waktu siang itu terang benerang maka janganlah engkau redupkan dengan dosa-dosa engkau maksudnya kena di malam hari jangan digunakan berataan gak sembuh apa nikmat nata dipakai artinya itu macam-macam kalau baca buku baca Quran baca apa atau biasa guringnya lah guring juga nanti cuman jangan sampai beratan guring sejam beramal sejam baca buku itu maksudnya. Hendaklah penuntut ilmu di siang hari kalau siang hari jadi terang benerang sudah tahu siang itu nyaman dan berasih dan terang kalau malam itu kan itu tanda kuburan malam itu tanda kuburan kadang. Jadi apa bilang kadang itu insiden kan jangan kurangi jangan dihabiskan nggak guring karena sudah masuk kubur karena ada bangunan lah. Nah itu maksudnya hendak guring itu ada waktunya insiden di alam kubur tuh sudah masuk guring aja kiamat kena hanya tabah kalau tak apabila di malam hari namun di siang hari pulang jangan insiden menggawi dosa kawan punya dosa juga malam atau taubat kenapa jadi malam bertaubat supaya dalam kubur seorang masih kau berbincang hendaklah penuntut ilmu biasa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama dan menggunakan kesempatan itu untuk menimba ilmu dari mereka karena kesempurnaan yang baik apabila telah hilang daripada kesempatan itu tidak akan kita jumpai lagi. Artinya waktu itu disediakan kadang kawal lagi diulang ulang selama hingga masih kawal selama itu juga hingga biar dan selama itu juga disediakan sumber ilmu seperti para ulama artinya kada jauh dari mereka. Kenapa? Karena ulama itu bagaikan bintang-bintang di langit. Kita ini seolah-olah di malam hari dan kita ini malam itu lambangnya kadang gelap. Kita berjalan di malam hari memerlukan cahaya. Memberi cahaya tadi ya para ulama. Jadi seorang kada berjalan itu kada mau terjejak paku karena ada bintang
cahaya bintang. Karena jangan daripada nambah ilmu daripada mereka, karena kesempatan yang baik apabila telah hilang, tak pula ada kesempatan. Apabila kesempatan itu hilang, tidak akan kembali. Sebagaimana telah dikatakan oleh Islam di dalam kitab Masyihatnya, berapa banyak guru-guru besar yang luas ilmunya dan mempunyai keutamaan guru-guru tadi yang pernah aku jumpai di masa itu. Namun aku tidak memperoleh kebaikan dari mereka. Pada ketemuan aja lawan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang pekeramat dan lain sebagainya. Tapi kenapa aku di waktu kadada memperoleh satu pun dari kebaikan dari mereka? Karena di sini atas keluputanku ini aku luput. Pada masa itu banyak tokoh-tokoh, tapi aku koler mengaji. Banyak ulama-ulama yang Arab, tapi koler belajar. Banyak ulama-ulama, tapi kada turun juga. Yalah. Lalu jadi aku kali tidak memperoleh apa-apa dari mereka. Itu tadi sampai-sampai aku keluputan daripadanya, sampai-sampai aku ubah sebuah syair daripada penyesalan diriku di masa itu, di masa para ulama-ulama masih hidup tadi. Aku kadang mengambil manfaat lawan mereka. Wah, ini aku menyesali diriku dengan sebuah syair mengubah sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahan setiap sesuatu yang hilang. Ulamanya matian sudah, guru-gurunya matian, nang alim-alimnya habis, lagi hidup seorang paparan kada, belajar kada, menimba ilmu kada, matian ulamanya sudah. Lalu sudah menyesal, jadi sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahan diriku di waktu itu. Setiap sesuatu yang hilang sendiri tidak akan dapat dijumpai lagi. Kada tablik lagi, teman. Jadi di sini menyesal. Aku bahari banyak ulama alim. Kenapa aku bahari ada niat, ada buka hendak mengambil ilmu, hendak mengambil barakat, mengambil manfaat dua mereka. Kenapa ada wahai diriku, disini sesungguhnya sesuatu yang hilang itu tidak akan kembali lagi. Ulamanya matian sudah, guru-gurunya matian, kapan lagi belajar? Sudah mati, hanya lagi hidup, mungol mana lagi hidup, orang hidup jangan mengaji. Karena musuh mati orang awalnya 4. Nantinya yang letak lagi hidup adalah nantulakan itu lah, adalah belajar, adalah di masa kuliah sepupu hidup hanya nampak haul itu belajar ke sana lagi sedih hidup adalah ada ini yang bertanya sakit orang ya lah, lagi hidup kada ada belajar. Sudah mati hanya bermahal lagi belajar kan ada orang sesak, lagi orang hidup orang meninggal hanya sesak itu kalau tak itu di situ. Sudah pakai itu apa ada lebih orang meninggal kalau bila bapak darah, kalau bila mengajar ada lagi hidup mungkin mati. Sayyidina Ali sallallahu radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau berada di dalam suatu urusan maka tetaplah di dalam urusan itu. Contoh, jika menuntut ilmu, jangan keluar pada menuntut ilmu tadi. 2 jam 3 jam menuntut ilmu. Dalam 2 jam 3 jam itu jangan keluar hatimu, jasadmu, pikiranmu, konsentrasimu dari urusan itu keluarkan yang lain dulu. Nyawa sembahyang aja dah. Usalli fardhu isya wa rakaat mustaqbilan qiblatiyya. Sejak aku sembahyang isya 4 rakaat
Empat jadi imam, madhab kiblat 4 rakaat karena Allah. Berarti nang lain dikeluarkan kalau nangka itu menuntut ilmu mulai rumah tadi. Janganlah mulai rumah saja kok aku menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu artinya itu memaraki Tuhan nambangaran al-alim ibadah juga. Jadi papa lihat saya lagi nyaman dari di rumah dari sudah kayak itu niat dalam hati memaraki Tuhan nambah sifat alim lain rumah sudah nanti berarti nang lain pada urusan ilmu keluarkan dong kayak sembahyang juga kada boleh pikiran ke pasar apalagi bilang kopiah tak ke pasar kopiah buruk kada boleh jadi imam ada sah dapat jadi kopiah buruk kada sah jadi imam. Jangan kopiah buruk aja kopiah hajar kan kada sah jadi nah kopiah nak di situ nah yang di belakang Allah kamu bersuara aja kada kopiah buruk kan ugal lah jangan aja lah nah itu bagian lah. Jadi disini nak tetaplah di dalam urusan itu tadi jangan ada urusan yang lain. Satu Sayyidina Ali Sayyidina Ali ini anu babul tangan kanan Rasulullah Madinatul Ilm wa Ali ini pintunya ilmu Rasul. Satu ini sedikit tetap hatimu konsentrasimu pada urusan ilmu tadi. Koma kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu. Ikam tahun ini saja ikam menjadi hina dan ikam rugi itu akibat ikam berpaling dari ilmu Allah. Awak di majelis pikiran kala sama orang sembahyang Allah Akbar tapi hati di rumah kalau ada rugi kada hina kada mbah kenapa jadi hina seorang Allahu Akbar ini menghadap kurang mulia kenapa isi hati di rumah isi hati di rumah itu baharu hina mbah adalah rumah itu mulia jika rumah itu mulia kada hancuran paling sebelum 15 tahun ya pupuk hina kada kenapa jadi hatinya dia akan daripada hina sudah nampaknya di hadapan orang mulia jangan yang mana kahina nanti itu orang sugih sebelum nyawa sugih harta yang segi hati itu apabila hati kada sugih harta kada sugih juga. Mbak apa nanti kayaknya nyawa terus sembahyang Allah karena Allah Ta'ala tapi pikiran lausnya imam yang baca ayat kompor pada cabut yang letak terus lampu pada mati di rumah memikirkan lampu tak pikir lampu seorang sembahyang ini di tempat mulia dalam keadaan suci berwudu menghadap kiblat dihadapi Allah kenapa isi hati luarnya jasad menghadap Allah tapi hati mengatakan lampu di rumah lalu menjadi benar makanya ia itu dalam hati tadi kan kalau bisa tuh aja yaitu niat dalam hati orangnya bayang tapi kada ada banyak niat di situ Allah kada hatinya kada berniat Allah Akbar. Nah ini ada 3 tingkatan amun pulang untuk orang awam kalau orang awam wajib banyak orang alim
wajib bani juga. Kan alim itu mengetahui ilmu lah, berbeda lawan orang jajab. Nah orang majujub kada perlu bani kada diwajibkan bani Pama sembahyang isya Allahu Akbar, angkatnya tangan. Nah jinya sembahyang isya nyata sudah isya jo waktunya ya 4 rakaat jo. Nah itu orang majujub itu lain beda kita kada jajab kita. Dan mujazilin apabila maka itu maka mendapat kehinaan dan kerugian, dan ini akibat berpaling dari ilmu Allah atau berpaling dari awak badan tapi hati kalah lain. Maka berlindunglah dengan Allah daripada awak badan tapi hati kada ada lawan Allah. Maka berlindung sendiri kan lawan Allah. Orang apabila tertinggal rukun qalbi ini satu aja. Apabila kada ada niatnya kada sah. Kalau rukun qauli banyak lah, rukun qauli, rukun fi'li yang lain. Maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala daripada malam dan siang hari, dan tidak bagi penuntut ilmu harus tahu. Nah, ini disuruh banyak-banyak berlindung supaya hati jangan berpaling lawan Allah dalam ibadah kan, menuntut ilmu kan. Yang kata sandal unda hanya nongka siapa manusia jenama huruf B sandal kawan itu bangun supaya jangan sandal muka buat dalam plastik, buat kantongan bawa naik. Tidak bagi penuntut ilmu harus tahu menanggung penderitaan. Nah itu kan 2 jam panat pinggang talingan ulang talingan pacul bahkan bagi talingan pacul gurunya tagas. Nanti gurunya anak akan buahnya yang tagas yang kulit buahnya apalagi yang ada tagas yang tagas saja doa jalan-jalangan guru yang kulit buahnya apalagi gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuring jawabannya apalagi Assalamualaikum. Baca berita lagi nanti. Tahan menanggung penderitaan. Apa penderitaan pula tak? Terkajak-kajak mata sudah. Astagfirullah. Ya Allah kasih pacul pinggang dan menerima menanggung kehinaan. Bukan di mamai orang, di mamai orang kalau nanti baru orang yang kami ilmu apa dah rasa tahina anu paparutan parana asa halus parana kan biar mau panakan jalan aja ada ini biar lah. Kalau tentang penderitaan dan kehinaan, asalnya patung kuring barabah, ya kalau kuring pesan sandal, untuk ada rabah dihamnya. Menderita tuh kalau dulu, mana menderita, mana hina bangkalnya. Mau ditilang kan ada apa nih? Saya terduduk tangan pulang beliuran pulang. Ada kawan melihat, ada kawan motor, jagawan deh. Mbaknya kalau ketika menuntut ilmu, nah itu perbedanya kalau orang menuntut ilmu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika menuntut ilmu, pinggang sakit, mata mengantuk, karena nanti tamaluk atau mencari muka. Ini tamaluk atau mencari muka ini tercela kecuali di dalam urusan menuntut ilmu. Nah, ini kalau tamaluk ini di luar menuntut ilmu hukumnya berdosa atau tercela. Apalagi urusan dunia, cari muka masalah dunia. Kalau masalah
agama, masalah ilmu, tamalum ini wajib hukumnya. Mbak, mau nyawa atau belajar, maulah nyawa belajar kurang di rumah. Setiap belajar pasti tampil muka. Udah aja belajar tapi orang di rumah. Berarti kada tampil kurang belajar itu hanya Anda kelihatan hanya itu kalau tamaluk atau mencari muka itu tercela apabila di luar urusan menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmu hukumnya wajib. Bang, coba akan menuntut ilmu orang di rumah. Guru encek di rumah orang aku belajar aja guru encek. Tapi jurang absen muha kada kalihat. Nah, itu kalau di sini wajib nentang tampil muka, jangan bahasa orang ini absen tanda hadir. Karena menuntut ilmu tidak bisa terpisah dari guru, itu kata ya kan? Karena tak bisa encek banyak nuntut ilmu, bapak nuntut ilmu tapi di rumah melihat muha gurunya aja kada, gurunya pun juga melihat muha encek kada. Itu ngarannya kada berguru, kada belajar ngarannya. Nah, kadang kurang menuntut ilmu tidak bisa terpisah dari kurang nama aja. Contoh, kurang sembahyang Jumat. Apabila masjid kalau Jumat orang nang sembahyang di luar masjid, apabila lawang kada dibuka, lawang masjid kada dibuka, orang nang sembahyang di sab-sab luar kada masuk. Itu lah ya kalau banyak nang di luar nang kasih ya banyak di masjid nih bagus. Di luar masih banyak kurangan mula sab-sab. Jadi lawang lawang dibuka, lawang di situ buka, lawang kambuh. Jadi anginnya jadi masih satu area amunnya tutup berarti berkotak berarti itu kotak-kotak berarti dan di dalam masjid saja nangsa Jumat, nang di luar kada. Itu kurang tata cara kurang berjumat masjid dan di luar masjid tol aja terus berbuka lawan anunya sayang AC mati ya AC-nya dulu, maka saya nang di luar bayang kada dasar nang di terasnya belum menyambung ke aspal bayang. Apalagi Idul Fitri yang lain ibadah di luar banyak di luar pada tidak anak aja banyak di luar pada di dalam panas, di luar dingin jadi pada di luar itu lain lagi. Ada ini kan syarat sah orang sembah bayang Jumat atau Idul Fitri adalah babil tempat lawangan dibuka, kalau kamu dibuka supaya udaranya tuh dan kadar terkotak kotak. Dan kurang belajar itu kada terpisah dari guru dan tidak terpisah daripada kawan-kawan belajar, kawan-kawan belajar. Cek di rumah kada melihat opek di sini. Mau ngaran belajar ini pasti pinando sesuatu opek. Yang lain opek nanti tu pakmo, jalan, tu uji mama. Nah, ini takutnya orang siapa kawan, siapa cek tadi cek di majelis. Alhamdulillah, aku tadi itu sama ngantuk Pak. Berarti udah belajar, ada tahu dua kawan. Nah kayak itu juga kayaknya mati juga. Mau nyawa pada waktu hidupnya kawan. Nah kayaknya mati kayaknya kayak itu juga. Ada sunyi, tertinggal neko. Nanti nang mati ini mah ada nang Nah itu karamian juga nang mati ini sudah. Soronganan tadi mati juga, imu juga. Ada kinang kawan mati pulang, nang mati nih pulang, ada kawan mati, ya juga pulang, tak kumpul pulang bandera, bandera aja lagi. Kenapa? Karena dalam kubur itu tempat menerima bukan tempat beramal lagi. Paling itu aja lagi. Kamu adalah majelis lagi, mati itu dari jalan, majelis pandang lagi, bukaan mana bukuannya.
Artinya kan gawin endo kayak itu juga matinya kayak itu kan kawan nanya udah kok tapi punya nang encek dari belajar di rumah mau kawan gak ada binando mati encek malaikat oh Jibril apa tuh jaga kubur saya banyak lagi patut kan lain tuh tahu takutnya malaikat apa banyak sejauh akrana ular banyak atau pukul orang lah pukul malaikat kakawananku bahari lagi hidup aku saya jopek pakmu punya malaikat kadang dulu di mana kan kenal lawannya aku kawan belajar di mana kawan belajar ya nanya malaikat catatannya putar kapelemnya kan di rumah bapak ada kawan malaikat kadanya malaikat oh malah mau menyadih serangan dalam kubur yang kayak penjara tuh banget ya berarti kuburnya tuh itu dia dua kali satu ruangannya ada kawan mana anda minta kiau dua kawan yang malaikat maramput aja cek deh main malaikat maka malaikat itulah dia jangan membuat sipir penjara tuh ada mau hanya kita senyum itu hiburan sipir penjara adalah mau hanya senyum oh mata awak tinggi baiklah ada assalamualaikum itu aja jadi kadang awak mereka itu dibubung oleh kenapa? Karena di bawah kita ada rakib A yang di bawah ini kadang kalau didusta-dustakan maka kita wajib beriman lawan 10 malaikat hingga di bawah kita ini rakib A di kanan di kiri jadi kirinya ada yang ada tidak bisa didapat kecuali telah sudah teman-teman belajar dan sebagainya. Nah orang belajar itu bukunya ada, bolpennya ada, bakas duduknya ada. Dan dikatakan orang ilmu itu mulia, tiada hina pada ilmu tadi. Buktinya ilmu itu mulia. Yang duduk sini banyak upah, uyuh lah, bapak nasrah. Ada kalau disuruh memasak, ada disuruh balik duit lah. Ada juga kalau duduk dikipasi angin dinyanyiakan gurunya nyanyiakan paru-paru gurunya dilolo-colo-coakan karena sesadar memang gurunya duduk aja gawinnya sambil unjur sambil bersandar-sandar gawin nyaman mulia coba nyoblik ke rumah jenang lagi masak nasi jadi kompor ada yang kali sama yang kali melatih minyak kemuhan jauh berhasil bodoh ini berhasil muha duduk pulangnya lah mulia oleh ilmu nanti adalah ya, oleh ilmu itu kada muli kada uyuh duitnya jadi belum dibagi ulang duitnya jadi belum dibagi karena kaya dibagi banyak belum sampai waktu zakat karena sampai zakatnya ada aja lah waktu zakat biasa zakatnya bulan Ramadan kenapa jadi bulan Ramadan karena bulannya baik biar pada Ramadan ini baju lah tidak rugi juga supaya pahala berlipat ganda ya. berlipat dan ganda pula ilmu itu mulia kada hina jaganya bapak di sini lah yang karung dijulung yang kalau jaganya masuk ke sini acan sapu orang ke hidung yang namun ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan merendahkan diri itu iya ilmu itu didatang ini itu merendahkan ilmu merendahkan diri itu ilmu didatang kada kawan nyawa dapat ilmu pun nyawa di dalam roh nyawa kada kawan dapat duit apabila nyawa kada turun dari roh itu jadi intinya
Puja sidin tidak bisa didapat kecuali dengan merendahkan diri. Atau satu, ilmu didatang. Tetapi yang kedua, ilmu itu bagaikan obat. Apabila pahit, pahit rasa. Apabila masin, masin rasa. Mbak, ini Mamayurang asin lah, pahit lah. Nasa ada beliau lagi bakar, mau kada mau kan paling kurang. Asal mana nakam diri, banjir nah. Padahal banjir ini kau dikeukai sudah, dikeukai tuh hasilnya. Ada jalannya ilmu, tak banyak kesidin. Usia belum banyak sidin makan asam garam, tak banyak sidin makan uyah, tapi kada tinggi darah sidin. Tetap hasil kada supan-supan. Belajar seorang artinya usia lebih tua, lebih usia lebih tua, belajar lawan berarti merendahkan diri juga. Itu nang mau ilmu dapat. Ini kada ilmu baik sepele, merasa tua sedikit karena belajar, karena belajar. Apa jadi apa-apa tentang senang apa bandar anak minta didik apa? Bujurnya aja ada bujur. Tidak bisa didapat kecuali dengan merendah diri. Tuhan aja kada di Mamayura. Bila karena garamnya masin, takkan mulai wakaring masin, takkan mulai jamu pahit kali liur tuh Pak. Itulah merendahkan di tersadai lagi. Lihat aja orang tuh hendak mulia. Orang mulia itu intimah mayat. Mayat itu orang mulia. Lihat aja, ujar si pamandian, wahai ahli malik, wahai ahli waris mayat, hering akan mayat, hering. Imbal hering itu lalu dibarasi si pamandi, tilang tangaka, jawab pamandian tilang, tokat, tasara si pamandi, timbainya ke sungai kah, dikunjahnya kah, nanti mau menjadi wak sampat dalam bakul. Isaya nata apa pemandi mayat, banyak kehabisan dalam pemandian mayat, mencari pemandian mayat keluar. Kalinya orang tuh bujur aja pemandian mayat, tuan cabut di bulu ayam mati, itu kecilo. Buatnya dalam mana tuh apa? Dalam kalumpuk, bahari kalumpuk, karena ada banyak itu. Buat dalam kalumpuk, buatnya resok, bawanya ke sungai, kunjahnya. Pada sih itu tukang bulik, hanya mayat tangan si bayar. Nah itu karena aku tahunya sejak. Lalu sejak membaca saya kata, aku tahu engkau bernafsu ingin menjadi orang mulia karena kembali melihat orang kan orang hendak dapat ilmu, syaratnya orang hendak dapat ilmu, orang hendak mulia, syaratnya merendahkan diri tadi itu pahitkah, maniskah, masinkah, itu menderita kah, apalagi hinakah, itu wajib ditanggung. Lalu apabila ika menanggung, ini bacanya, aku tahu engkau orang yang datang tadi. Ikam itu nang datangnya bernafsu ingin menjadi orang yang mulia. Jadi apapun kesulitannya ikam tanggung. Namun engkau tidak akan memperoleh kemuliaan selama engkau kada mau merendahkan diri. Itu kalau baratan orang nak sugi, baratan orang nak mulia, tapi kada akan merendahkan diri, jangan hal yang untuk anak berduit, nak sugi, tapi kada akan turun pada rumah, kada akan gawi, kada jadi apa-apa.
kurang turun pada rumah pun belum tentu dapat hasil penderitaan, musibah, kehinaan, gawian pegawai itu hina, ada menjadi buruh, kalau hina juga kalau gawian dunia ada jadi anak buah kurang, kalau ada jadi bos itu hina juga, aja bos itu artinya bukan salah. Cukup banyak dan masih sekitar bapak Sulawesi dan Allah. Mudah-mudahan lagi hajat-hajat kita dunia akhirat kepada Allah. Mudah-mudahan lagi juga iman mati pun musliman dan dari akhirat nanti kumpulkan masalah Rasulullah SAW jatuh pada sunnah hadirin Nabi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyina wa ala nabiyina wa ala nabiyina tawi wa ala nabiyina wa ala Allahumma qulubana bi yurihi bika kama na'lamu min syamsi babana abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamatin wa nafsin 'adada ma wasi'ahu ilmullah.